Ini Allah bongkar nih, Allah bongkar sifat-sifat karakter uh, Bani Israel nih, biar kita paham kalau sekarang hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana mereka begitu kejam. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Salah satu kandungan surah Al-Baqarah adalah mengkritisi satu kaum yang pernah Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan untuk memimpin di muka bumi, tetapi dia gagal, yaitu Bani Israel. Jadi yang sekarang mengaku Israel apa ini masih ada keterkaitan sejarah dengan mereka ini. Jadi memang punya tabiat yang sulit untuk diberi nasihat, sekalipun didemo oleh seluruh dunia, tetap aja nggak ngaruh gitu. Karena ini perhatikan ayat 88, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Jadi hati kami sudah tertutup. Jadi mereka ngaku sendiri memang sudah sulit untuk diberi nasihat. Ini karakter mereka. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau beri nasihat atau tidak, hati sudah tertutup. Ini makna qulubuna gulf. Kemudian karakter berikutnya, mereka digambarkan oleh Allah ketika datang sebuah kebenaran, mereka nggak mau beriman. Padahal sudah jelas Nabi Muhammad itu seorang nabi. Dalam kitab suci mereka sudah ada buktinya, sudah ada beritanya, dan mereka tahu ciri-cirinya. Malah mereka mengajak berdebat, mengajak minta bukti-bukti. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna alladziina kafaru. Mereka sudah tahu, mereka masih informasi sebelumnya bahwa sekarang sudah zamannya Nabi, sudah datang Nabi terakhir dan seterusnya. Wa kanu min qablu yastaftihuna alladziina kafaru. Justru mereka yang memberitahukan kepada orang kafir di kota Madinah. Kota Madinah itu tahu kan, ini sudah datang zamannya Nabi, sudah gitu. Maka orang Madinah tuh lagi rindu nih menyambut Nabi gitu. Ternyata begitu Nabi sudah datang, sudah hadir, falamma ja'ahum ma arafu kafarubi. Mereka malah menjadi orang kafir. Gitu. Fala'natullahi al-kafirin. Maka jelas mereka mendapatkan laknat. Ini masih menggambarkan sifat-sifat mereka. Nah, di sini Allah menggambarkan bahwa mereka ini seperti orang yang berbelanja, yaitu menukar kebenaran dengan kekafiran, menukar hidayah yang sudah mereka punya bukti-bukti kebenaran, ditukar dengan kekafiran. Bi sama shtaro bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah baghyan ayunazzilallah min fadli ala may yasha'u min ibadi. Di sini kemurkaan Allah berlipat-lipat atas mereka. Sebetulnya Allah sudah sangat murka kepada mereka, dan murkanya Allah sudah berlapis-lapis. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Kata Allah, walil kafirina adzabun muhin. Nah, apa pernyataan mereka? Mereka mengatakan bahwa ya mungkin kami hanya beriman sebagian aja gitu, tapi sisanya kami akan kafir. Jadi misalnya nih, mereka tahu tuh Nabi Muhammad itu Nabi gitu. Ketika Nabi menceritakan bahwa ada pohon warqat yang nanti dia akan
menyembunyikan orang-orang Yahudi dan sebagainya. Mereka menanam pohon warqat itu. Itu. Mereka yakin itu. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu benar seperti itu. Nah, tapi yang lain, ajaran Nabi yang lain mereka ingkari gitu, mereka tinggalkan. Ini wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ya sudah. Kami akan beriman terhadap apa yang sudah turun pada kami, padahal di dalam ajaran yang Allah turunkan kepada mereka itu ada gambaran tentang Rasulullah SAW sebagai penutup Nabi, dan ada berita tentang kebenaran Nabi Muhammad. Kata mereka, nu'minu bima unzila alaina, kami akan beriman apa yang diturunkan kepada kami, wa yakfuruna bima wara'ahu, sisanya mereka kafir. Di antaranya mereka mengingkari kebenaran Rasulullah SAW. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Di sini kemudian Allah memberikan hujah yang sangat luar biasa. Kata Allah, kalau kamu memang beriman kepada apa yang Allah turunkan, kamu kenapa membunuh Nabi? Itu kan Nabi, aku utus. Kenapa kamu membunuh mereka? Kalau kamu beriman kepada apa yang diturunkan. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Dan Nabi Musa AS telah mendatangkan bukti-bukti itu dan mengajarkan ajaran yang benar. Malah mereka menyembah patung anak sapi, disebut al-ijl. Itu. Jadi mereka menyembah patung anak sapi, disebut al-ijl. Dan ketergantungan mereka terhadap materi, makanya mereka sebut materialisme. Jadi hitung apa istilahnya, pokoknya pikiran mereka tuh materi aja. Kalau bukan benda kami nggak akan beriman. Pokoknya kalau memang Allah tuh ada, tolong tampakkan di depan mata mereka. Lanu minalaka hatta narallaha jahrah gitu. Jadi pokoknya mereka tuh pikirannya hanya benda gitu. Makanya kalau urusan benda mereka itu sangat bekerja keras gitu. Dan sekarang nih ketika kita namanya boycott, itu ternyata emang sudah menyelusup hampir semua sendi kehidupan kita. Semua yang kita pakai setiap hari itu buatan mereka, sudah sebegitu rupa itu. Nah, ini bahasanya wa usyribu fi qulubihimul ijl. Jadi sudah di sini Allah menggambarkan dengan sebegitu rupa. Walaqad ja'akum Musal bayinat tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Nah, apa sikap mereka yang paling parah? Mereka punya sikap siap mendengar, tapi setelah itu maksiat. Sami'na wa asaina. Ini bedanya antara para sahabat dahulu ketika mendengar dari Nabi, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Itu prinsip tuh. Jadi prinsip. Jadi kalau kita sebetulnya kalau kita duduk seperti ini, kita ingin menjaga iman kita, sebetulnya kita ingin sampai ke level itu sami'na wa ta'na. Udah, pokoknya sami'na wa ta'na. Nah, seperti dulu para sahabat mengatakan ini kepada Nabi. Nah, kenapa? Karena orang Yahudi berbeda gitu. Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Nah, perhatikan ayat yang ke-93 itu. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa asaina wa usyribu. Nah, ini dia, wa usyribu. Perhatikan, jadi sudah mereka itu seperti orang yang sudah lahap minum begitu banyak, bahwa dia tuh kalau sudah kekafiran, kemunafikan, materialisme, semua diminum seluas-luasnya. Wa usyribu fi qulubihimul ijl bi kufrihim qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Inilah iman yang paling buruk ya. Nah, mereka mengaku kami cinta akhirat seperti kalian mencinta akhirat. Allah jawab tuh, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas. Kalau memang kamu nanti di akhirat pasti bahagia, kata Allah. Coba sekarang kamu pengen mati, fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Ternyata apa? Ternyata mereka nampak bahwa mereka itu takut pindah ke akhirat karena mereka tahu mereka akan diadab.
Makanya wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Nah, karena mereka takut diadab di akhirat, mereka berusaha jangan sampai pindah ke akhirat dengan segala cara. Mereka bikin benteng-benteng sejak zaman Nabi sampai sekarang masih bikin benteng-benteng itu. Nah, jadi satu nyawa bagi mereka kalau hilang itu mereka menganggapnya sangat mahal dan mereka sedih luar biasa gitu. Nah, ini yang kata Allah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihi min azabi ayu ammar wallahu basirun bima ya'malun. Jadi mereka itu ingin kalau diperpanjang usianya sampai 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati bima huwa min azab. Ini Allah bongkar nih, Allah bongkar sifat-sifat karakter Bani Israel nih biar kita paham kalau sekarang hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana mereka begitu kejam terhadap begitu kejam terhadap penduduk Palestina dan mereka ingin berkuasa di sana. Dan di antara juga sifat mereka ini aneh gitu. Mereka memusuhi mereka Jibril. Karena mereka Jibril yang membawa wahyu ke Rasulullah SAW. Jadi mereka itu coba sampai mereka dimusuhi. Sampai seperti itu. Kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbik bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Makanya kata Allah, kalau satu malaikat kamu musuhi, otomatis kamu musuhi semua malaikat, dan berarti kamu musuhi Allah juga. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul kafirin. Gitu ya. Di sini Allah menyebutkan bahwa mereka adalah orang fasik. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Nah, ini teman-teman rahimakumullah. Al-Qur'an itu sebetulnya ingin menanamkan bahwa kita ini punya wawasan yang besar, sehingga wawasan kita ini bukan hanya wawasan ritual, tapi kita juga ada wawasan kesiapan untuk berhadapan dengan mereka juga, seperti yang sekarang dijalani oleh saudara kita di Palestina gitu. Jadi makanya sebetulnya mereka penakut karena mereka takut mati sebetulnya. Makanya bahasa Khalid bin Walid itu safa, gimana bahasa Arabnya? Safa na'ti biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbuna antumul haya. Safa na'ti biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbu antumul haya. Jadi kami datang memang dengan orang-orang yang sudah siap mati gitu, seperti kalian mau cinta kehidupan. Jadi sementara mereka memang takut mati. Itulah renungan betapa Allah SWT sebetulnya kalau kita setiap kali membaca Quran, buka tadabbur kita supaya kita punya kebiasaan mendapatkan wawasan yang sangat luas sekali, sehingga nanti lahir dalam sikap kita, sikap hayawiyah ya, kita merasa hidup dengan Al-Quran, bahwa ketika kita mendengar sekarang itu, nah siapapun yang bersama kita, entah keluarga, sering-seringlah cerita kayak gini, biasakan cerita ini anak-anak kita gitu, sehingga mereka punya ruh untuk mereka siap menyiapkan dirinya bahwa perjalanan hidup ini pasti ada tantangan, dan setiap tantangan itu membutuhkan iman yang kokoh, kemudian membutuhkan keberanian yang kuat, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar tidak saja kita menikmati Islam secara ritual, tapi juga kita berjuang untuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman membantu
para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.